Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan mencoba berbagai metode untuk menangkap cairan souterrain, namun disayangkan ada batasan pengambilan. Tanpa pusing ia mengambil sekalian mangkuk kondensasi itu bersamanya meninggalkan halaman spiritual tersembunyi. Sampailah mereka di Istana Kayu Ilahi. Sebelum melangkah ke selanjutnya, Mu Chen menunggu kelompok yang lain untuk bersama membuka segel istana. Lanjut yuk. Mendaki gunung. Di bawah puncak gunung yang panjangnya puluhan ribu kaki, hantaman angin bergema saat satu garis cahaya terus-menerus mendekati arah ini. Mengisi tanah ini dengan kebisingan dan membuatnya menjadi lebih kacau dan bising. Mu Chen dan kelompoknya berdiri pada posisi yang paling dekat dengan puncak besar itu. Di lingkaran dalam ini, semua yang memiliki kualifikasi untuk berhenti di wilayah ini adalah semua tim yang memiliki kekuatan yang kuat. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di sini dan tanpa kekuatan yang cukup untuk memegang posisi yang baik, mereka akan langsung dibuang. Di wilayah ini, posisi mereka berdiri dipegang dengan kuat. Tatapan Mu Chen dingin saat dia menatap Sue Tiandou. Dibandingkan dengan Wang Zong, Mo Yu dan yang lainnya, orang ini secara alami adalah orang yang menyembunyikan dirinya yang terbaik. Dia berasal dari salah satu dari 4 klan dewa dari alam surga barat. Itu adalah klan yang memiliki kedalaman yang tak terbayangkan. Jelas, posisi Sue Tiandou dalam klan Dewa Darah bukanlah seseorang seperti Sue Si sebelumnya. Orang ini datang untuk Luo Li dan, tentu saja, Mu Chen pasti tidak akan membiarkan dia menumpangkan tangan padanya. Menghadapi tatapan tajam Mu Chen, Sue Tiandou tersenyum. Senyumnya mengandung dingin yang seharusnya membuat seseorang menggigil. Luo Li, yang berdiri di samping Mu Chen, dengan erat mencengkeram pedang Dewa Luo-nya. Pupil jernihnya memiliki rasa dingin yang bergerak di dalam mereka. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak terkendali untuk seseorang dari klan Dewa Darah. Jika bukan karena situasi mereka saat ini yang tidak sesuai, dia mungkin tidak memegang tangannya dan membunuh orang ini dari keluarga kerajaan klan Dewa Darah. Ledakan. Tepat ketika mereka memiliki rasa dingin yang mengalir di mata mereka ketika mereka saling melirik, bel kuno lain berdering dari puncak gunung. Lonceng bergoyang di langit dan bumi saat membawa aura dari zaman dahulu. Bas, bas. Ketika bel berbunyi, cincin cahaya di sekitar istana besar hijau itu tampaknya telah melemah. Semua orang bisa melihat energi pada cincin cahaya dilemahkan oleh sejumlah besar pada saat itu. Ayo pergi. Di antara lautan manusia, seseorang menggonggong ketika suaranya bergema seperti guntur. Ledakan. Suasana di wilayah ini langsung meledak ketika banyak tim terlihat terbang dengan energi spiritual yang tak terbatas di sekitar mereka. Sosok mereka telah berubah menjadi garis-garis cahaya ketika mereka terbang menuju puncak kolosal. Sosok Mu Chen juga terbang keluar saat ini dan di belakangnya, Luo Li dan Wen Qingxuan diikuti dengan Su Huang dan sisanya setelah mereka. Semua orang jelas bahwa ini adalah waktu terbaik untuk mendaki gunung. Karena itu, tidak ada yang ragu. Jumlah sinar cahaya yang menghancurkan bumi melesat melintasi cakrawala. Setelah selusin nafas waktu, mereka berhasil mencapai pinggang gunung dengan sosok cahaya terkemuka tidak jauh dari puncak. Gemuruh. Tepat ketika orang pertama menyerbu ke puncak, cincin cahaya raksasa di sekitar istana meledak dengan suara yang dalam. Setelah itu, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang seperti tetesan hujan badai turun dari cincin cahaya. Bang, 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 sinar cahaya dengan cepat mengenai sosok manusia. Meskipun sinar cahaya itu tidak tajam, yang terkena itu langsung memantul ke belakang, tidak peduli pertahanan kuat apa yang dimilikinya atau artefak spiritual defensif yang dimilikinya. Darah segar menyembur keluar karena sosok itu seperti burung yang sayapnya tiba-tiba patah saat ia jatuh dari ketinggian yang sangat besar. Sosok Mu Chen dibebankan saat ia melewati angka cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia tampaknya telah merasakan betapa kuatnya sinar cahaya itu, tetapi dia masih mempertahankan. Ketenangan yang tenang seperti yang dia harapkan dari peristiwa semacam itu. Sebuah sinar jatuh dari langit saat menutupi sosok Mu Chen. Kecepatan itu telah mencapai batas yang bahkan Luo Li dan yang lainnya yang dekat dengannya tidak dapat memberinya bantuan tepat waktu. Ledakan. Petir hitam yang seperti naga petir meledak dari tubuh Mu Chen. Petir berkedip di kulitnya ketika dia tampak seperti dewa petir, perkasa dan kuat. Ledakan. Sinar itu bentrok dengan tubuh Mu Chen, menyebabkan tubuhnya tersentak. Namun, kakinya mengetuk tanah saat ia mendorong melalui sinar ke arah puncak.
Tepat ketika Mu Chen diselimuti oleh sinar, Wen Qingxuan dan Luo Li juga menjadi sasaran balok cahaya lainnya. Huff. Petik 2. Wen Qingxuan mendengus dingin saat cahaya keemasan menyilaukan dipancarkan saat War Spear emasnya muncul di tangannya dalam gerakan mencengkeram. Cahaya tombak menyapu ketika dia tampak seperti Dewi Perang, dengan paksa berbenturan dengan sinar cahaya. Bas, Luo Li, bagaimanapun, telah mempertahankan ekspresi tenang ketika pedang Dewa Luo di tangannya meledak dengan cahaya pedang tajam saat menebas. Kedua sosok dibebankan melalui sinar cahaya pada saat yang sama saat mereka mengejar Mu Chen. Gemuruh. Pada saat yang sama, beberapa tokoh lainnya juga dibebankan melalui dari lokasi lain. Energi spiritual yang kuat dan tak terbatas menyapu keluar dari tubuh mereka karena mereka telah berhasil menahan sinar cahaya yang turun dengan paksa dan menyerbu menuju puncak. Bang! Suara-suara yang dalam dan teredam terus-menerus bergema di langit ketika sosok yang tak terhitung jumlahnya bangkit kembali saat mereka meludahkan darah. Namun, ada juga beberapa orang kuat yang berhasil menembus sinar lampu. Beberapa orang dengan penglihatan yang bagus juga memperhatikan fakta bahwa dengan semakin banyak orang yang mengisi ke arah gunung, kekuatan di balik sinar cahaya juga akan melemah. Ini membuat orang lain tercengang. Jika itu dengan tuduhan Solo, bukankah itu berarti bahwa bahkan ahli ranah Sovereign akan terluka olehnya? Berdesir, sebuah gambar naga muncul di bawah kaki Mu Chen saat sosoknya melintas. Dia telah tiba di puncak gunung ketika sosoknya mendarat di peron yang terbuat dari kayu hijau. Di belakangnya, Luo Li dan Wen Qingxuan mengikuti. Setelah beberapa saat lagi, Su Huang dan yang lainnya mengikuti setelahnya, tetapi keadaan mereka sedikit mengerikan dibandingkan dengan 3 sebelumnya. Untungnya, mereka tidak mengikuti mereka terlalu cepat, jika tidak, mereka mungkin tidak bisa mempertahankan serangan dari sinar. Namun meski begitu, mereka hampir ditembak jatuh ke bawah. Setelah Mu Chen naik ke puncak, satu sosok demi satu juga muncul di platform. Itu adalah petak hitam orang, tetapi dibandingkan dengan jumlah di bagian bawah gunung, entah berapa banyak yang dihentikan oleh tingkat pertahanan pertama. Setidaknya 80% diblokir. Mu Chen melirik ke sekeliling dan melihat bahwa Sue Tiandou, Wang Zong, Mo Yu dan Wu Yingying juga berhasil naik ke puncak. Ketika semua orang mencapai puncak, cincin cahaya di sekitarnya meledak dengan kilau menyilaukan sekali lagi. Bersamaan dengan itu, ada suara gemuruh yang mengejutkan. Lampu hijau tua keluar dari cincin cahaya saat menyebar ke platform ini. Mengisolasi orang-orang di sini dari Akademi Kayu Suci. Gemuruh, gemuruh. Lampu hijau tampak seolah-olah itu adalah lautan awan hijau saat melonjak. Setelah itu, petir hijau tua muncul di antara awan saat melintas, membawa raungan guntur yang menakjubkan. Semua orang melihat pemandangan laut petir saat wajah mereka berubah. Ini adalah penangkal petir kayu ilahi, wajah Luo Li sedikit muram saat dia berbicara. Di dalam surga dan bumi, ada banyak energi aneh yang lahir. Dari dunia, kekuatan mereka tak terbayangkan, mirip dengan Divine Black Lightning yang Mu Chen sebelumnya gunakan untuk memperbaiki fisik dewa petirnya. Adapun petir-petir kayu ilahi ini, dikatakan bahwa petir ini hanya bisa lahir di tempat yang penuh dengan aura kayu, setelah menekan aura kayu hingga batasnya, dan setelah itu, melahirkan petir. Energi ini sangat aneh dan sulit dihadapi karena rasanya seperti belatung. Begitu memasuki tubuh, itu akan menyebabkan energi spiritual meledak. Karena itu, ketika semua orang melihat apa yang ada di hadapan mereka, wajah mereka menjadi jelek. Akademi Kayu Divine ini, memang, tempat yang tidak mudah untuk dimasuki. Petik 2. Mu Chen juga dengan lembut menghela nafas. Di belakangnya, wajah Su Huang dan yang lainnya menjadi jelek dan, tak lama kemudian, mereka tersenyum pahit. Mereka telah mengerahkan upaya besar hanya untuk melewati rintangan pertama dan jika mereka harus mengisi melalui lautan petir ini, bagaimana mereka dapat mempertahankan hidup mereka? Sepertinya mereka hanya bisa menahan langkah mereka di sini. Mereka yang ingin memasuki Akademi Ilahi harus dimurnikan oleh lautan petir pada waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa. Petik 2. Ketika lautan hijau petir muncul, sebuah suara kuno dan kosong dengan acuh tak acuh terdengar di antara langit dan bumi ini, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Banyak wajah berubah ketika mereka mendengar suara itu. Mereka ingin mereka memasuki lautan petir ini. Selain itu, mereka harus bertahan untuk waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa, bukankah itu berarti mengambil hidup mereka?
Ekspresi Mu Chen sangat luar biasa. Namun, tepat ketika dia berbicara, suara kosong itu bergema sekali lagi. Mereka yang memperoleh posisi pengganti harus 10 kali lipat total waktu. Petik 2. Mata Mu Chen tiba-tiba menyusut. 10 kali. Istana kayu ilahi yang terkutuk ini, apa posisi penerus kotoran anjing ini? Apakah itu dimaksudkan untuk mempermainkan seseorang sampai mati? Penerus. Banyak orang bingung. Jelas, mereka belum pernah mendengar istilah penerus sebelum ini. Namun, mereka merasa lega karena itu berarti mereka tidak akan menderita. Lautan petir di depan mereka sangat menakutkan. Sebuah joystick waktu masih merupakan sesuatu yang masih bisa mereka perjuangkan, tetapi jika waktunya diperpanjang 10 kali, bahkan para ahli bencana roh harus mundur. Tepat ketika semua orang sedang berdiskusi, seberkas cahaya melesat keluar dari lautan petir yang menyelimuti Mu Chen, yang wajahnya berubah buruk. Tatapan di sekitarnya tercengang saat mereka menatap Mu Chen. Adapun Wang Zong, Mo Yu dan yang lainnya, mereka tertegun sebentar, sebelum memiliki sukacita muncul di mata mereka dari kemalangan Mu Chen. Mu Chen mengabaikan tatapan itu saat dia mempertahankan ekspresi acuh tak acuh. Tepat ketika dia hendak melangkah maju, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat seberkas cahaya lain keluar dari lautan petir dan bersinar ke arah lain. Di arah itu, Sue Tiandou juga diselimuti cahaya dengan ekspresi tenang. Murid Mu Chen menyusut sejenak. Sue Tiandou ini juga memperoleh identitas penerus. Jadi ternyata dia bukan satu-satunya. Lautan petir. 2 sinar cahaya ditembakkan dari lautan petir dan di bawah mata semua orang, itu bersinar ke Mu Chen dan Sue Tiandou dan menyelimuti mereka di dalam. Mereka berdua sebenarnya yang disebut penerus. Di peron, tiba-tiba ada suara seru. Mereka tidak terlalu jelas tentang apa yang disebut penerus. Namun, dari makna yang ada dalam kata itu seharusnya menjadi peluang, tetapi tidak mungkin bagi mereka berdua untuk mendapatkannya. Mereka melirik lautan hijau berbentuk tabung yang memiliki naga petir hijau yang meraung di dalamnya, melepaskan kekuatan yang mencengangkan. Meskipun mereka berdua memiliki kesempatan, itu adalah sesuatu yang bisa mereka peroleh setelah mampu mempertahankan hidup mereka. Berdiri di samping Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan juga melirik Sue Tiandou dengan takjub. Jelas, mereka juga tidak menyangka bahwa dia akan sama dengan Mu Chen, mendapatkan identitas pengganti. Haha, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu juga akan bisa mendapatkan identitas pengganti. Petik 2. Sue Tiandou menoleh dan melirik Mu Chen. Wajahnya yang tampan dipenuhi dengan senyum, kecuali itu adalah senyum dengan dingin. Tetapi apakah kamu yakin bahwa kamu dapat menangani kesempatan ini? Divine Wood Lightning Dipper tidak semudah yang kamu pikirkan. Petik 2. Lebih baik kau tidak mati di sini. Mu Chen berkata sambil tersenyum. Sue Tiandou tersenyum ketika dia mengangguk. Gemuruh. Ketika kedua orang itu tersenyum satu sama lain, dengan niat membunuh melonjak tanpa suara, gemuruh guntur lain bergema dari lautan petir seolah-olah itu mendesak mereka berdua. Mu Chen sangat menghirup seteguk udara saat noda kuburan melintas di kedalaman matanya. Tak lama setelah itu, dia tidak lagi ragu-ragu ketika dia mengambil langkah ke depan, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menyerbu ke lautan petir. Ketika sosok Mu Chen telah bergerak, Sue Tiandou juga telah berubah menjadi cahaya berdarah saat ia menyerbu ke lautan petir tanpa jejak rasa takut. Gemuruh, gemuruh. Ketika Mu Chen memasuki lautan kilat, dia melihat awan hijau bergulung saat baut kilat hijau menjadi seperti ular sanca besar ketika mereka membawa momentum yang merajalela, sebelum merobek langit dan dengan kejam menyerang Mu Chen dengan kecepatan yang menakjubkan. Ledakan. Tubuh Mu Chen terbang kembali beberapa ratus kaki saat dia dipukul. Petir hitam berkedip di sekelilingnya, tetapi kecepatan petir itu sangat tinggi. Jika seseorang bisa melihat melalui kilat, mereka akan menemukan patch hitam di dada Mu Chen, bahkan dagingnya sedikit kacau. Sungguh tangguh. Petik 2. Ekspresi Mu Chen berubah serius. Dia sudah mengolah fisik Dewa Petir ke fisik petir Pentarune. Bahkan para ahli energi spiritual akhir bisa melukainya. Namun, dia jelas terluka karena sambaran petir hijau. Yang disebut petir-petir kayu ilahi, memang, tirani. Mu Chen mengepalkan tinjunya saat kilat hitam berkedip dengan panik. 5 rune petir di dadanya berkedip-kedip karena dia sudah mengaktifkan fisik Dewa Petirnya hingga batasnya. Menghadapi situasi seperti itu, terlepas dari kenyataan bahwa ia memiliki tubuh fisik yang kuat, ia tidak berani ceroboh. Ledakan.
ketika Mu Chen menderita serangan petir hijau lagi, Sue Tiandou memiliki cahaya berdarah melonjak di sekelilingnya tidak jauh. Yang terakhir mendorong kedua telapak tangannya keluar saat mereka berubah menjadi tangan besar, merah darah saat berbenturan dengan petir hijau yang masuk. Tabrakan besar bergema saat tangan berdarah itu hancur. Sue Tiandou mundur beberapa puluh kaki saat matanya berkedip. Ketika orang yang tak terhitung jumlahnya memandangi dua orang itu, mereka secara dalam menamparkan bibir mereka. Keduanya memang bukan orang yang mudah ditangani. Yang satu benar-benar berani menggunakan tubuh fisiknya untuk menghadapi halilintar, sementara yang lain menggunakan energi spiritualnya yang kuat untuk menghadapinya. Kekuatan keduanya menyebabkan rasa takut meningkat pada orang lain. Mari kita mulai juga, Luo Li berkata sambil menatap Wen Qingxuan. Wen Qingxuan mengangguk sebelum melihat timnya, kalian tetap di sini. Kalian tidak perlu bergerak maju. Petik 2. Lautan petir ini sangat merajalela sehingga bahkan para ahli energi spiritual akan merasa sulit untuk melewati. Jika teman satu timnya menghadapinya, itu akan menjadi terlalu kuat bagi mereka. Piner, Lir dan yang lainnya menganggukkan kepala pada kata-katanya. Ayo pergi. Petik 2. Sosok Wen Qingxuan dan Luo Li bergerak saat mereka dengan cepat terbang keluar, menyerbu ke sepetak laut petir hijau. Setelah mereka, beberapa tokoh juga terbang. Mereka memiliki riak energi spiritual yang kuat di sekitar mereka, jelas mereka memiliki kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, mereka memiliki kepercayaan diri untuk dapat bertahan dalam tantangan. Wang Zong, Wu Yingying dan sisanya dari tingkat yang sama dibebankan ke lautan petir juga. Mereka secara alami memiliki kepercayaan diri pada kekuatan mereka. Ledakan, sebagai satu demi satu angka terus-menerus dibebankan ke lautan petir, tiba-tiba berubah merajalela sebagai satu sambaran petir hijau demi satu menembak keluar dari lautan petir ke angka-angka itu. Bang! Suara ledakan rendah dan teredam terus-menerus bergema sebagai satu demi satu ahli yang memiliki energi spiritual yang kuat di sekitar mereka langsung menderita. Energi spiritual mereka benar-benar hancur oleh petir saat menerpa mereka. Mereka terbang kembali beberapa ratus kaki dalam kondisi yang mengerikan. Banyak dari mereka memuntahkan darah ketika wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Hanya setelah mengalami kekuatannya, barulah mereka menyadari betapa sulitnya untuk bertahan sampai akhir masa dupa. Di luar lautan kilat, ketika mereka yang belum melangkah melihat pemandangan itu terbuka di depan mereka, mereka langsung menekan hati mereka yang mulai bergerak. Meskipun harta itu menggoda, hidup mereka bahkan lebih penting. Akademi kayu Divine ini bukan tempat di mana segala sesuatu dapat berbuah. Ledakan guntur terus-menerus terdengar oleh telinga Mu Chen saat ia menyapu pandangannya. Lautan petir ini berada dalam kekacauan. Namun, tidak ada seorang pun dalam radius beberapa ribu kaki di daerah tempat dia berada. Mereka mungkin takut bahwa bencana yang dibawa oleh identitas sebagai penerus akan mempengaruhi mereka. Ledakan, pilar petir besar lainnya ditembakkan dari lapisan awan dan menyerang tubuh Mu Chen. Mu Chen dipukul kembali sekali lagi saat darah segar mengalir dari lengannya. Rasa sakit yang hebat telah membuatnya mengerutkan alisnya. Wajahnya yang menawan tidak memiliki emosi di atasnya. Dia melihat ke arah lain yang memiliki penyebaran cahaya berdarah. Sue Tiandou menahan petir menggunakan energi spiritualnya yang kuat. Meskipun Sue Tiandou akan dipaksa mundur dari petir, dia dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Mu Chen. Penampilan yang terakhir ini jauh lebih baik karena dia tidak memiliki luka di tubuhnya. Namun, Mu Chen memiliki darah yang mengalir di tubuhnya, yang membuatnya tampak dalam kondisi yang sangat mengerikan. Big Brother Mu Chen terlihat mengerikan. Piner berkata dengan nada lembut ketika dia melihat pemandangan itu. Su Huang dengan ringan menggelengkan kepalanya, kekuatan Mu Chen terletak di tubuh fisiknya, sedangkan kekuatan Sue Tiandou terletak pada energi spiritualnya yang kuat. Dari penampilan, wajar jika yang terakhir terlihat lebih baik. Jika dia menyalin apa yang dilakukan Mu Chen, dia pasti sudah berubah menjadi sosok berdarah. Petik 2. Ketika mereka berbicara, kilat tiba-tiba berubah merajalela di lautan petir saat kilat hijau dengan panik berkedip-kedip. Ketika kilat semakin merajalela, ada orang-orang yang tidak bisa bertahan lebih lama saat mereka dikirim terbang keluar dari lautan petir dengan darah menyembur dari mulut mereka ketika mereka jatuh ke tanah. Tubuh mereka hitam ketika mereka muncul dalam keadaan yang mengerikan. Pemandangan mereka menyebabkan banyak orang merasa takut ketika mereka menyadari bahwa semua orang yang dikirim terbang adalah mereka yang telah mencapai bencana energi spiritual dengan kekuatan.
Bahkan para ahli seperti mereka tidak bisa bertahan lama. Sulit membayangkan betapa tirani di perdewa petir kayu itu. Waktu mengalir dengan cepat di bawah guntur yang terus menderu. Namun, waktu mengalir seolah-olah tahun telah berlalu bagi mereka yang ada di dalam lautan petir. Mu Chen berdiri di atas awan saat petir hijau terus-menerus mengenai tubuhnya yang membuatnya bergerak mundur. Permukaan tubuhnya juga hitam karena kulitnya terkoyak oleh ledakan dengan darah segar mengalir ke bawah. Namun, darah diuapkan oleh suhu tinggi. Napas Mu Chen agak kacau dibandingkan dengan awalnya ketika ia menyadari bahwa sulit baginya untuk menahan petir meskipun fisik petir pentarunenya. Meskipun dia tidak menggunakan segala cara energi spiritual untuk bertahan, dia masih benar-benar mengaktifkan fisik dewa petirnya. Mu Chen menyapu pandangannya ke kejauhan, di mana cahaya berdarah memenuhi daerah itu. Tampaknya telah terbentuk menjadi bola cahaya dengan Sue Tiandou dilindungi di dalamnya. Orang itu tampaknya memiliki cukup metode di lengan bajunya. Waktu joystick seharusnya sudah habis. Petik 2. Mata Mu Chen berkedip saat dia bergumam. Ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, lautan kilat tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Setelah itu, semua orang bisa melihat seberkas cahaya muncul dari ujung lautan petir. Sosok-sosok yang tertutupi oleh lautan petir itu benar-benar dibawa ke sisi yang lain melalui pengisapan. Jelas, orang-orang itu sudah melewati ujian. Namun, jumlahnya tidak melebihi 100. Mayoritas orang yang keluar melalui lautan petir merasa lega. Beberapa dari mereka bergoyang-goyang ketika mereka bersukacita di dalam hati mereka. Beruntung waktunya sudah habis, jika tidak, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama. Gemuruh. Tepat ketika mereka membebaskan diri dari lautan kilat, ledakan guntur tiba-tiba bergema dari lautan kilat. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke atas dan wajah mereka tak terkendali berubah ketika mereka melihat cahaya hijau menyebar di lautan petir. Petir hijau muncul satu demi satu dari awan ketika mereka tampak seperti naga besar yang melepaskan kekuatan ganas mereka. Saat ini, hanya ada 2 orang di lautan petir. Itu Mu Chen dan Sue Tiandou. Semua orang bisa merasakan bahwa lautan petir menjadi lebih ganas dibandingkan dengan sebelumnya. Wajah Luoli dan Wen Qingxuan berubah serius, sementara Wang Zong, Mo Yu dan yang lainnya bersukacita. Mereka tidak bisa berharap Mu Chen akan mati di lautan petir. Lautan petir saat ini baru saja mulai menunjukkan kekuatan sebenarnya pada saat ini. Untungnya, hanya mereka berdua yang bisa merasakan kekuatannya yang sebenarnya. Mereka tidak tahu apakah mereka beruntung atau tidak beruntung. Semua orang ingin tahu, bertanya-tanya siapa penerus yang bisa keluar dari lautan petir ini. Penangkal petir kayu ilahi. Gemuruh. Raungan gemuruh yang merajalela terdengar dari lautan hijau petir di antara langit dan bumi ini, membuat orang lain merasa khawatir karenanya. Di kedua sisi lautan kilat, semua orang mengangkat kepala untuk melihat lautan kilat. Di kedalamannya berdiri 2 sosok yang tampak rapuh saat petir hijau bergulir. Seolah-olah mereka akan runtuh di saat berikutnya. Luoli dan Wen Qingxuan bertukar memberi pandangan karena bahkan mereka bisa merasakan bahaya datang dari lautan petir. Sebelumnya, mereka dengan mudah bertahan untuk waktu yang lama. Tetapi jika mereka masuk sekarang, itu mungkin tidak mudah lagi. Sepertinya istana kayu ilahi sedang menguji apa yang disebut penerus. Wen Qingxuan berkata dengan lembut. Yang disebut penerus, yang menjadi Mu Chen dan Sue Tiandou tidak membawa manfaat apapun di sini. Sebaliknya, itu membawa mereka sedikit masalah karena semua orang bisa melihat bahwa mereka akan lulus ujian ini jika bukan karena identitas penerus yang mereka berdua miliki. Luoli dengan ringan menganggukkan kepalanya, karena mereka adalah penerus, maka mereka secara alami tidak bisa menjadi biasa-biasa saja. Itu masuk akal bagi istana kayu ilahi untuk meninggalkan ujian seperti itu. Bagaimanapun, mereka tidak ingin warisan istana kayu ilahi mereka jatuh ke tangan orang yang tidak berguna. Petik 2. Lalu, kita akan melihat bagaimana mereka akan menembus situasi ini. Wen Qingxuan berkata dengan lembut. Ledakan. Auman guntur terus bergema saat Mu Chen berdiri di lautan petir. Wajahnya juga dipenuhi dengan hikmat saat ini karena dia bisa merasakan betapa maraknya lautan petir saat ini. Di bawah awan, ada cahaya hijau yang perlahan bergoyang-goyang seolah-olah itu adalah naga hijau besar yang mengobrak-abrik, memancarkan kekuatan menakutkan dari tubuh kolosalnya. Mu Chen sangat menghirup seteguk udara karena kedua tinjunya terkepal erat. Tatapannya sangat tajam saat ini.
Ledakan. Lautan petir yang diseduh meledak pada saat berikutnya. Semua orang bisa melihat awan terkoyak saat lampu hijau muncul. Lampu hijau raksasa yang beberapa ratus kaki terhanyut. Itu seperti naga besar seperti yang dibebankan ke Mu Chen. Permukaan lampu hijau tidak tampak seperti kilat, itu lebih seperti permukaan pohon kuno, karena dipenuhi dengan pola pohon tua. Tampaknya tidak merajalela tetapi hanya orang yang ditargetkan olehnya yang bisa merasakan kekuatannya. Petir hitam panik berkedip di tubuh Mu Chen, membuat kulitnya menjadi hitam. Kilau logam mengalir di permukaan kulit Mu Chen. Jelas, Mu Chen telah mendorong fisik dewa petir ke batas. Ledakan. Naga besar yang terbuat dari petir menghantam Mu Chen. Petir hitam dan hijau berbenturan, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya memelintir dari tabrakan energi yang kuat. Ledakan. Sosok Mu Chen terbang dalam kondisi yang mengerikan. Dia terinjak-injak berat di udara selama beberapa ratus langkah, sebelum dia berhasil menstabilkan sosoknya. Kain di bagian atas tubuhnya sudah menjadi abu. 5 rune berkedip dengan cahaya di dadanya saat bahunya berlumuran darah. Di dua ujung laut petir, ada keributan rendah yang bergema. Bahkan bencana energi spiritual puncak akan menderita cedera berat akibat kilat itu. Namun, Mu Chen berhasil menahannya. Bukankah tubuh fisik orang itu sedikit terlalu kuat? Huff, kamu mencari mati, kamu sudah dalam kondisi seperti itu dari Divine Wood Lightning Dipper. Aku akan melihat bagaimana kamu akan menanggung sisa 9 Joss Stick yang tersisa. Mulut Wang Zong terangkat dengan senyum mengejek ketika dia menyaksikan adegan itu. Mo Yu, Qin Feng dan sisanya dari aliansi akademi juga mencibir saat melihatnya. Wu Yingying menatap sosok di lautan petir saat dia mempertahankan ekspresi dingin. Namun, bila sabit itu digenggam lebih erat, gemuruh, petir meraung lagi. Namun, itu bukan dari arah Mu Chen tetapi dari Sue Tiandou. Wajah yang terakhir adalah kuburan kecil ketika dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Energi spiritual tak terbatas berwarna merah darah menyapu keluar karena sepertinya sungai berdarah beredar di sekitarnya yang tahan terhadap petir hijau. Energi spiritual merah-merah meledak ketika Sue Tiandou juga bergerak kembali dari tabrakan saat noda darah muncul di telapak tangannya. Namun, itu terhapus tanpa mengusap kelopak mata. Dia menatap ke arah Mu Chen saat senyum dingin naik di bibirnya. Setidaknya dibandingkan dengan Mu Chen, dia memiliki waktu yang jauh lebih mudah. Jika mereka melanjutkan, kesenjangan antara Mu Chen dan dia akan mulai muncul. Pada saat itu, dia ingin melihat apakah orang itu masih berani berbicara di hadapannya. Petir pertama itu jelas hanya sebuah celah. Laut petir nyaris tak bersuara untuk sesaat sebelum semua orang bisa menyaksikan dengan takjub ketika baut kilat besar terus-menerus keluar dari laut petir saat lampu hijau bergulir. Setelah itu, baut petir dibebankan ke Sue Tiandou dan Mu Chen. Adegan sebelumnya hanya memucat menjadi tidak penting dibandingkan. Jelas, lautan petir akhirnya melepaskan kekuatannya. Ketika Mu Chen melihat adegan itu berlangsung di depannya, wajahnya tidak bisa membantu berubah. Tak lama setelah itu, dia dengan berat menginjak kakinya saat energi spiritual hitam dan berwarna putih menyapu, berbenturan dengan penangkal petir kayu dewa. Dia akhirnya terpaksa menggunakan energi spiritualnya untuk bertahan. Sungai berdarah menyebar di sekitar Sue Tiandou saat energi spiritualnya yang kuat tersapu. Energi spiritual yang dia kembangkan berbau busuk karena menjadi sangat dingin dan tajam. Sungai-sungai berdarah berputar di sekelilingnya, saling tumpang tindih saat serangan kilat hijau menghantam. Ledakan, ledakan, seluruh laut petir meledak sebagai satu petir hijau demi satu melesat melintasi langit saat mereka berbenturan dengan kedua sosok itu. Riak-riak yang disebabkan oleh tabrakan merobek lapisan laut petir. Hati semua orang terkejut oleh pemandangan itu. Berdasarkan adegan ini sebelum mereka, bahkan seorang ahli energi spiritual puncak akan menjadi abu. Gemuruh, raungan besar berlanjut dan, dalam sekejap, 4 batang waktu berlalu. Seiring berlalunya waktu, semua orang bisa merasakan serangan dewa petir kayu dewa semakin merajalela. Luo Li dan Wen Qingxuan tidak bisa menahan tangan mereka. Ledakan, naga besar lain yang terbuat dari petir merobek pertahanan yang dibentuk oleh energi spiritual hitam dan putih karena sangat menyerang Mu Chen. Serangan datang dari tenggorokannya saat sosoknya mundur. Mayoritas tubuhnya hangus karenanya. Ledakan, di sudut lain, Sue Tiandou juga dikirim kembali. Lengan bajunya hancur berkeping-keping saat darah mengalir dari bahunya.
Bahkan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya menjadi sedikit kacau. Itu sudah tongkat ketujuh waktu. Namun, semua orang tahu bahwa 3 batang terakhir adalah yang paling sulit. Lampu hijau yang dipancarkan dari lautan saat berguling sangat menyilaukan mata. Haha, petik 2. Menghadapi adegan ini, Sue Tiandou tersenyum. Dia menatap Mu Chen dengan senyum lucu saat tertawa, jika kamu mundur sekarang, kamu mungkin masih bisa menjaga hidupmu. Petik 2. Mu Chen dengan acuh tak acuh meliriknya dan tidak lagi peduli. Mereka yang berada di luar lautan memandang Sue Tiandou dengan heran, bukankah dia khawatir tentang dirinya sendiri? Ledakan. Ketika mereka bingung dengan pertanyaan itu, lautan petir akhirnya benar-benar meledak. Lapisan dan lapisan laut petir tercabik-cabik saat lampu hijau menyilaukan menjadi seperti pilar saat mereka melayang ke langit, sebelum menyelam. Lampu hijau membentang seolah-olah petir kayu ilahi akan menembus langit dan bumi. Haha, petik 2. Sue Tiandou tertawa ketika dia menyaksikan serangan yang datang. Tangannya mengepal ketika lampu hijau berkedip di tangannya. Itu adalah lonceng kayu hijau sederhana dan tanpa hiasan. Lonceng kayu tidak menonjol, tetapi semua orang bisa merasakan energi aneh yang dipancarkan darinya. Lonceng spiritual kayu ini adalah sesuatu yang aku dapatkan dari Divine Wood Palace. Kebetulan untuk dapat menahan biduk petir kayu ilahi. Awalnya, aku tidak berencana menggunakannya. Tetapi melihat dari situasi ini, aku tidak bisa memegang tangan aku lagi. Sue Tiandou tertawa kecil saat melihat Mu Chen. Dia mengedipkan jari-jarinya saat wooden spiritual bell dengan cepat membesar menjadi beberapa ratus kaki ketika melayang di atas kepala Sue Tiandou. Ledakan, ledakan. Divine Wood Lightning diperbersiul saat terbang ke bawah dan membentur wooden spiritual bell. Sebuah ledakan meraung. Namun, tidak peduli bagaimana kilat melanda, itu tidak bisa menembus. Lonceng spiritual kayu. Di luar laut petir, orang-orang yang tak ada habisnya merasa iri. Tidak heran Sue Tiandou begitu tak kenal takut, jadi dia memiliki harta yang begitu besar. Sue Tiandou memiliki artefak spiritual yang bisa melindunginya, bagaimana dengan Mu Chen? Beberapa orang memandang Mu Chen. Dari situasi saat ini, sepertinya bukan masalah bagi Sue Tiandou untuk menahan 3 joystick waktu. Tapi bagaimana dengan Mu Chen? Di bawah tatapan orang lain, wajah Mu Chen yang menawan masih mempertahankan sikap tenang saat dia mengangkat kepalanya, melihat kilat yang turun. Tak lama setelah itu, ia menghirup udara dalam-dalam ketika cahaya berkedip di pupil matanya yang hitam. Ini membuat Mu Chen terlihat lebih sombong. Jika kamu ingin membunuhku, Mu Chen, itu tidak akan mudah. Mu Chen melambaikan lengan bajunya saat energi spiritual yang tak terbatas di sekitarnya langsung menghilang. Orang-orang di luar laut petir melebarkan mulut mereka dari tindakannya. Orang ini akan memanggil kembali energi spiritualnya. Mu Chen tidak terganggu dengan tatapan itu. Tidak hanya dia menarik energi spiritualnya, dia bahkan duduk sambil membentuk segel dengan kedua tangannya. Permukaan tubuhnya berkedip-kedip dengan kilat hitam. Di bawah kulitnya, pembuluh darahnya seperti cacing tanah ketika mereka bergoyang, memancarkan kekuatan yang menakjubkan pada saat yang sama. Dia benar-benar berencana untuk menahan Dewa Petir Kayu Surga dengan tubuh fisiknya. Orang itu, apakah dia ingin mati? Semua orang tercengang dengan tindakannya. Clearing dengan fisik, gemuruh. Petir yang menghancurkan bumi meraung saat bergema di wilayah tersebut. Di dalam lautan petir, awan petir bergulir dengan panik. Di langit, ada naga besar yang menyelam. Menilai dari kekuatan mereka, sepertinya mereka berniat untuk menghancurkan tanah ini. Di bawah tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen diam-diam duduk di lautan petir karena ia telah menarik semua energi spiritual di sekitarnya. Wajahnya yang menawan sangat tenang saat ini ketika dia sedikit mengangkat kepalanya. Kegilaan melonjak dari kedalaman matanya saat murid-muridnya yang hitam memantulkan cahaya hijau. Karena fisik petir Pentarune tidak bisa menghentikanmu, maka mari kita buat lebih kuat. Mu Chen dengan erat mengepalkan tangannya saat dia memiliki ekspresi teguh di wajahnya. Meskipun Dewa Petir Kayu Ilahi menakutkan, itu juga merupakan kesempatan bagi Mu Chen. Budidaya tubuh Dewa Petir tidak bisa dipisahkan dari petir. Tidak peduli apa kilat itu semua berasal dari asal Dao yang sama. Menggunakan energi seperti itu untuk memperbaiki fisik Dewa Petirnya hanya akan meningkatkan efisiensinya. Namun, itu mengandung sedikit bahaya juga. Lagi pula, tidak mungkin mengendalikan energi semacam itu. Saat dia kehilangan kendali, dia akan menderita cedera hebat dari itu.
Namun, sejak kapan jalur kultivasi Mu Chen menyimpang dari kata bahaya? Tanpa kemauan yang kuat, jalan untuk menjadi seorang ahli hanya bisa menjadi biasa. Oleh karena itu, bahaya ini bukan sesuatu yang membuat Mu Chen merasa takut. Kedua matanya tertutup rapat karena kedua tangannya membuat segel untuk mengolah fisik Dewa Petir. Di dalam tubuhnya, energi spiritual juga melonjak seolah-olah ada musuh besar saat membuat persiapan. Ledakan. Saat petir meraung, petir hijau melesat di cakrawala saat ia turun tanpa kelonggaran sedikit pun saat itu menyerang Mu Chen. Seolah-olah Mu Chen telah menderita dampak yang hebat saat tubuhnya bergetar. Daging dan kulitnya terkoyak ketika darah segar mengalir, membasahi separuh tubuhnya dalam darah. Namun demikian, Mu Chen terus kedua matanya tertutup rapat. Hanya tubuhnya yang sedikit gemetar yang bisa menunjukkan pemberontakannya. Petir hitam dan hijau berkedip di permukaan tubuh Mu Chen saat kedua energi memulai pertempuran mereka. Tidak ada yang memberi jalan bagi yang lain. Ledakan, ledakan. Petir terus meraung ketika satu naga hijau petir demi satu menukik ke bawah dan menyerang tubuh Mu Chen. Petir marah berkedip karena lampu hijau hampir menutupi Mu Chen. Di langit yang duduk Mu Chen, awan terkoyak. Dalam beberapa ratus kaki darinya, ruang diputar dari dampak kekerasan. Adegan itu adalah sesuatu yang membuat kulit kepala orang lain tergelitik. Wajah Luoli dan Wen Qingxuan berubah lebih serius saat ini. Karena seberapa keras energi petir itu, mereka tidak bisa merasakan riak energi spiritual yang berasal dari Mu Chen. Karena itu, mereka tidak dapat memastikan apakah situasinya baik atau buruk. Orang itu terlalu ceroboh. Wen Qingxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Meskipun Mu Chen muncul dengan kekuatan bencana tubuh manusia, dia sangat menyadari jumlah kartu Mu Chen memiliki lengan bajunya. Jika dia benar-benar melepaskan mereka, dia tidak akan mendarat dalam kondisi yang mengerikan oleh penangkal petir Dewa Kayu. Namun, siapa yang bisa berharap bahwa dia menyerah pada metode itu dan memilih metode yang paling bodoh? Murid Luoli menatap daerah di mana lampu hijau meluas saat dia tidak berbicara. Pada saat ini, dia memilih untuk percaya pada Mu Chen, karena yang terakhir ini bukan orang yang gegabah. Karena dia membuat pilihan, maka secara alami dia memiliki alasan dan keyakinan untuk melakukannya. Sue Tiandou baik-baik saja dengan menggunakan lonceng spiritual kayu. Wen Qingxuan melihat ke arah lain di mana Sue Tiandou berdiri. Lonceng hijau melayang di kepalanya saat memancarkan kilau hijau samar. Divine Wood Lightning Dippers yang jatuh dari langit semua bertahan dengan itu. Itu harus menjadi artefak spiritual peringkat fearless. Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk melawan Dewa Petir Kayu. Karena itu, tidak ada kesulitan baginya untuk melanjutkan. Oleh karena itu, perbandingan keduanya cukup jelas. Satu mudah sementara yang lain berlumuran darah. Sebelum itu berakhir, tidak ada yang bisa menjamin hasilnya. Luoli berkata dengan lembut. Wen Qingxuan hanya bisa mengangguk pada kata-katanya. Diskusi semacam itu tidak hanya terbatas pada mereka berdua. Semua orang melakukan hal yang sama di wilayah ini. Setelah semua, kesulitan Mu Chen dan kemudahan Sue Tiandou terlalu jelas. Waktu mengalir di antara diskusi. Waktu 3 joystick akan segera berakhir. Gemuruh. Raungan gemuruh yang merajalela masih bergema di antara langit dan bumi ini. Sue Tiandou berdiri di udara ketika dia memiliki kedua tangannya di belakangnya. Energi spiritual merah darah terus-menerus melonjak keluar dari tubuhnya ke bel kayu. Divine Wood Lightning Dipper memukul bel kayu saat mengeluarkan suara yang tajam dan jernih. Namun, itu masih tidak dapat melukainya, hanya sedikit melelahkan energi spiritualnya. Dibandingkan dengan Mu Chen, dia jelas sangat mudah. Tatapan Sue Tiandou acuh tak acuh saat dia melihat ke arah lain, yang memiliki kilat hijau menyebar. Samar-samar, dia bisa melihat bahwa sosok itu tidak lagi bergetar, seolah dia dengan kuat menahannya. Sebuah noda ejekan muncul di bibirnya. Orang itu benar-benar mencari kematian. Apakah dia benar-benar mencoba menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan biduk petir kayu ilahi? Yang disukai Luoli sebenarnya sampah seperti itu. Sue Tiandou menggelengkan kepalanya dengan kasihan ketika cibiran dingin yang tergantung di mulutnya menjadi semakin kaya. Waktu berangsur-angsur mengalir karena semua orang bisa merasakan bahwa lautan yang semula merajalela secara bertahap mulai tenang. Jelas, ini adalah tanda bahwa penangkal petir Divine Wood berakhir. Boom! Petir hijau raksasa terakhir bersiul saat ia turun. Raungan gemuruh bergema di langit saat itu benar-benar menghilang.
Seluruh wilayah tampaknya telah banyak diam. Sue Tiandou berdiri di langit saat dia mengulurkan tangannya. Lonceng kayu di atas kepalanya dengan cepat menyusut sebelum mendarat di tangannya. Dia meliriknya dan memerhatikan bahwa permukaan lonceng kayu telah sedikit tumpul. Jelas, ada kausan. Sepertinya sudah berakhir. Petik 2. Sue Tiandou dengan acuh tak acuh tersenyum. Dia melihat lampu hijau yang jauh dari sana. Tidak ada riak energi spiritual yang datang dari arah itu. Bukan hanya dia, semua orang di kedua ujung laut petir juga mengarahkan pandangan mereka. Mereka memikirkan pertanyaan yang sama, bertanya-tanya seperti apa situasi di dalam. Di bawah tatapan mereka, lampu hijau secara bertahap menyebar. Saat lampu hijau tersebar, sosok yang duduk secara bertahap muncul sebelum menunjukkan dirinya kepada mata semua orang. Ketika sosok itu jelas bagi semua orang menghirup udara dingin. Wajah Luoli dan Wen Qingxuan juga berubah. Sosok yang duduk dengan tenang memiliki warna merah gelap yang menutupi tubuhnya. Permukaan tubuhnya ditutupi lapisan-lapisan darah yang mengering. Darah menutupi setiap inci tubuhnya. Warna merah gelap membuat orang lain merasakan kulit kepal mereka kesemutan saat melihatnya. Mereka hanya bisa membayangkan rasa sakit seperti apa yang dialami Mu Chen sebelumnya menyebabkan lapisan darah segar seperti berubah menjadi warna ini. Dia tidak mungkin mati, kan? Seseorang diam-diam berkata karena tidak ada gerakan di lapisan darah itu, bahkan tidak ada pernapasan. Dia layak mendapatkannya. Orang-orang dari Akademi Spiritual Sein dan Aliansi Akademi memiliki kegembiraan mengisi wajah mereka saat mereka memaksa suara dengan giginya mengertak. Wu Yingying juga menggertakkan giginya saat tangan yang memegang pisau sabitnya memutih karena kekuatan yang dia gunakan. Sue Tiandou menatap sosok darah itu saat dia tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan tidak memperhatikan. Dia mengambil langkah menuju ujung laut petir. Postur langkahnya yang tegas dan mantap membuatnya tampak seperti seorang pemenang. Dia awalnya ingin bertarung dengan Mu Chen, tetapi siapa yang bisa mengira bahwa yang terakhir tidak memiliki kekayaan untuk itu. Tidak bisa melewati ujian seperti itu, menyelamatkan upaya aku. Sue Tiandou berkata dengan acuh tak acuh. Dia maju selangkah. Retak. Tepat ketika dia bergerak, tiba-tiba ada suara retak yang bergema di daerah yang sunyi ini. Langkah Sue Tiandou membeku saat dia menoleh, sedikit demi sedikit. Dia mengarahkan pandangannya ke sosok darah yang tidak bergerak. Detik berikutnya, pupil matanya menyusut ketika dia melihat retakan halus muncul pada lapisan darah kering saat itu dengan cepat menyebar. Retak-retak. Suara retak menjadi lebih terkonsentrasi bahwa bahkan mereka yang berada di kedua sisi laut petir dapat dengan jelas mendengarnya. Tak lama kemudian, wajah mereka berubah saat mereka melihat sosok itu. Potongan-potongan darah kering sebenarnya jatuh. Setelah lapisan-lapisan darah kering itu jatuh, kulit yang tampak cerah muncul dengan fluoresensi yang menyinari permukaan kulit. Di bawah kulit, lampu hijau redup bisa terlihat. Potongan-potongan darah kering dengan cepat jatuh sepenuhnya. Saat lapisan darah jatuh, sosok Mu Chen, sekali lagi, muncul di hadapan semua orang. Dia masih duduk dengan mata terpejam. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa seolah-olah cahaya dipancarkan dari tubuhnya. Samar-samar, ada raungan gemuruh yang menggema dari tubuhnya. Sue Tiandou mengarahkan matanya ke sosok itu. Mata Mu Chen sedikit bergetar saat dia perlahan membukanya di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Ketika dia membuka matanya, semua orang bisa mendengar deru petir yang, sekali lagi, bergema di daerah ini. Petir hijau dan hitam terjalin di pupil hitamnya, membuat pemuda itu tampak lebih misterius. Banyak orang berhenti bernapas untuk sesaat. Bahkan orang-orang dari Akademi Spiritual Sein dan Aliansi Akademi membeku di wajah mereka. Mu Chen, dia sebenarnya masih hidup. Dia telah benar-benar bertahan dengan penangkal petir kayu dewa yang menakutkan dengan tubuh fisiknya. Pada saat ini, bahkan wajah Sue Tiandou telah berubah menjadi jelek. Sedangkan senyum menawan muncul di wajah Luoli dan Wen Qingxuan. 10 potongan harta karun. KTT itu sangat sunyi. Semua orang tercengang ketika mereka melihat sosok ramping yang muncul setelah lapisan darah kering merobek tubuhnya, mata mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Tidak ada yang bisa menduga bahwa Mu Chen akan benar-benar berhasil menahan serangan menakutkan dari penangkal petir kayu dewa dengan tubuh fisiknya. Itu terlalu menakutkan. Petik 2. Semua orang saling bertukar pandang saat mereka bergumam.
Pada tingkat apa tubuh fisik orang itu mencapai untuk dapat mencapai prestasi seperti itu? Di bawah suara diskusi yang lebih rendah, ekspresi wajah Sue Tiandou sedikit jelek. Dia menatap Mu Chen dengan tatapan gelap. Meskipun mereka berdua telah bertahan di lautan petir, tingkat kesuksesan mereka dikategorikan sebagai banyak orang memiliki jawaban dalam hati mereka. Setelah semua, dia telah meminjam kekuatan objek eksternal, sementara Mu Chen bergantung pada tubuh fisiknya. Meskipun mereka tidak membicarakannya, mereka masih akan merasa bahwa Mu Chen telah melampaui Sue Tiandou dalam pencapaiannya di lautan cahaya. Hanya titik ini saja yang tidak bisa ditahan Sue Tiandou. Dia berasal dari keluarga kerajaan klan Dewa Darah, statusnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Mu Chen. Sekarang, dia sebenarnya ditekan oleh Mu Chen. Sebuah noda haus darah melintas di mata Sue Tiandou saat dia dengan jahat menatap Mu Chen. Tangguh, aku tidak pernah berharap kamu memiliki kartu seperti itu yang tersembunyi di lengan baju kamu. Petik 2. Kau membuatku tersanjung. Mu Chen berkata sambil tersenyum dengan acuh tak acuh. Sue Tiandou mengangkat bahu ketika dia tertawa. Sekarang ini menarik. Jika kamu mati di dalamnya, kamu akan mengecewakan aku. Penglihatan Luoli tidak seburuk itu. Petik 2. Percayalah, kamu akan merasa lebih tertarik. Mu Chen berkata dengan jujur sambil menatap Sue Tiandou. Sangat, maka aku harus menatap dengan mata besar dan menonton. Korengan ejekan bangkit dari sudut bibir Sue Tiandou. Kamu akan memiliki kesempatan. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan tidak lagi peduli. Dengan ketukan kakinya, dia sudah terbang keluar dari lautan petir dan mendarat di samping Luoli dan Wen Qingxuan. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Luoli meskipun faktanya Mu Chen terlihat baik. Mu Chen tersenyum sambil mengangguk. Kedua tinjunya mengepal erat ketika senyum naik dari sudut bibirnya. Dia bisa merasakan bahwa tubuh fisiknya telah tumbuh lebih kuat lagi, risiko yang dia ambil sebelumnya adalah jalan yang benar. Meskipun menyakitkan, kekuatan yang diperoleh melalui penderitaan adalah kekuatan sejati. Mu Chen menyapu matanya. Banyak orang yang menyentuh pandangannya semua mengalihkan pandangan mereka. Ada rasa hormat di mata mereka. Meskipun yang terakhir hanya tampaknya memiliki bencana tubuh manusia dalam budidaya, mereka mengerti bahwa bahkan para ahli energi spiritual tidak bisa melawannya. Tubuh fisik orang itu terlalu kuat. Mereka tidak tahu bagaimana dia mengolahnya. Ketika Wang Zong, Mo Yu dan yang lainnya menyentuh tatapan dengan Mu Chen, mata mereka sedikit gelap. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan mereka. Tatapan Wu Yingying menyentuh Mu Chen sesaat, sebelum dia memalingkan kepalanya dengan ekspresi dingin. Tangan yang erat memegang pisau sabitnya telah mengendur. Namun, ketika dia menyadari pikiran baiknya, dia tertegun. Tak lama setelah itu, dia merasa marah. Mengapa dia peduli dengan kehidupan dan kematian seorang lecer? Tatapan Mu Chen melompati semua orang saat dia menatap istana hijau besar. Daerah ini sudah menjadi bagian depan istana sebagai tangga batu hijau sebelum mereka membentang ke istana. Ini adalah Akademi Kayu Ilahi. Setelah semua waktu dan upaya mereka akhirnya berdiri di sini. Ketika tatapan Mu Chen menatap istana kuno, semua orang yang telah melewati ujian laut petir juga mengarahkan pandangan mereka. Ketika mereka mulai, ada ribuan tim dan saat ini, hanya ada 100 orang. Tingkat eliminasi itu terlalu mengkhawatirkan. Ayo pergi. Petik 2. Mu Chen adalah yang pertama menerjang saat kakinya mengetuk tangga batu dan dibebankan langsung ke istana seperti panah yang telah ditembakkan. Luoli dan Wen Qingxuan mengikuti dengan cermat. Pada saat yang sama, Sue Tiandou, Wang Zong, Mo Yu dan yang lainnya juga berubah menjadi bilah cahaya saat mereka terbang keluar. Akademi Kayu Ilahi tepat di depan mereka, selama mereka membuat langkah lain, mereka akan dapat mencapai tempat paling penting dari Istana Kayu Ilahi. Berdesir, angin kencang berhembus kencang saat hampir 100 orang yang hadir telah mendorong kecepatan mereka hingga batas mereka. Di bawah kecepatan mereka, ribuan anak tangga hanya membutuhkan waktu sekejap bagi mereka untuk bepergian. Setelah itu, Mu Chen berdiri di puncak saat tatapannya tiba-tiba melebar. Istana kuno jelas di depan matanya. Istana besar itu sangat megah sehingga membuat mereka tampak sekecil semut sebelumnya. Istana ini tidak memiliki dinding karena dikelilingi oleh plaza hijau kayu yang luas. Di alun-alun, ada 10 pilar hijau yang berdiri menjulang. Pilar-pilar itu kira-kira tingginya ribuan kaki, seolah-olah mereka telah menembus awan.
Pilar-pilar hijau yang menjulang diisi dengan rune cahaya yang mendalam saat cahaya redup dipancarkan. Itu memberi orang lain perasaan bahwa itu tidak bisa diguncang. Namun, tatapan Mu Chen dan kelompoknya hanya berhenti pada 10 pilar menjulang sejenak sebelum mengarahkannya ke puncak mereka. Ada 10 bola lampu hijau dan di dalam bola cahaya itu, ada gelombang riak energi spiritual yang dipancarkan dari mereka. Menyebabkan energi spiritual antara surga dan bumi ini seolah-olah mendidih. Pandangan semua orang tertuju pada bola-bola ringan itu. Tak lama setelah itu, ada api menyala dari mata mereka karena mereka samar-samar bisa melihat bahwa di dalam setiap bola cahaya, ada peralatan. Itu bisa berupa pedang, gulungan, atau pelindung. Namun, barang-barang itu memancarkan jumlah menakjubkan dari riak energi spiritual. Jelas, itu bukan produk sehari-hari kamu. Tatapan semua orang menatap 10 bola cahaya yang panas. Meskipun mereka tidak bisa menjamin barang-barang apa yang ada di bola cahaya itu, bahkan seorang retard akan mengatakan bahwa itu adalah harta karun. Aku takut itu, bahkan artefak kuasi ilahi hadir di dalamnya. Petik 2. Luoli mendekati Mu Chen sambil berbicara dengan lembut. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia mengangguk, tetapi tindakannya tidak bisa diperhatikan. Tatapannya menyapu bola-bola lampu saat dia berbicara dengan suara yang hanya mereka bertiga bisa mendengar. Luoli, kamu pergi untuk kiri ketiga dan Kapten Wen Qingxuan, pergi untuk kanan kelima. Petik 2. Luoli dan Wen Qingxuan tertegun sejenak saat mereka dengan tenang menganggukkan kepala. Dari kelihatannya, sepertinya Mu Chen tahu beberapa hal. Ayo pergi. Mata Mu Chen berkedip dan, setelah itu, dia mengeluarkan kulit yang dalam. Sebuah gambar naga muncul di bawah kakinya saat dia terbang. Keluar, berdesir. Luoli dan Wen Qingxuan terbang dalam sekejap saat mereka menuju bola cahaya yang telah disebutkan Mu Chen sebelumnya. Ketika mereka pindah, Mu Chen juga mendorong kecepatannya ke batas. Yang dia targetkan adalah bola cahaya di kanan ke-9 karena dia sudah tahu harta apa yang ada di sana dengan identitasnya sebagai penerus. 3 lampu yang dia tunjukkan adalah yang paling kuat di antara semuanya. 3 itu adalah artefak kuasi ilahi. Meskipun artefak kuasi ilahi adalah tingkat terendah di antara artefak ilahi, mereka telah melampaui kategori artefak spiritual. Setiap artefak ilahi tunggal memiliki kekuatan untuk secara eksplosif meningkatkan kekuatan seseorang. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan artefak spiritual. Saat ini, selain dari pilar iblis Meru besar, Mu Chen hanya memiliki tombak naga iblis devouring yang bisa disebut harta. Meskipun itu adalah artefak spiritual peringkat peerless, itu jauh berbeda dengan artefak kuasi ilahi. Ketika mereka bertiga bergerak, itu benar-benar membuat semua orang yang mengincar bola cahaya itu untuk bergerak juga. Kecepatan mereka tidak lambat karena mereka segera meledak. Namun, mereka tidak bisa menilai mana yang terbaik di antara 10 bola cahaya dan hanya bisa mencoba keberuntungan mereka. Mu Chen, bagaimanapun, tidak ragu-ragu. Naga di bawah kakinya meraung saat itu menjadi seperti naga yang melonjak. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul sebelum pilar menjulang ke-9. Setelah itu, sosoknya meledak dan dalam sekejap berikutnya, dia sudah muncul di puncak pilar. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang ada di depannya. Mu Chen memfokuskan pandangannya dan samar-samar bisa melihat objek dalam cahaya. Itu adalah segel batu yang diukir dari beberapa item yang tidak diketahui. Segel batu berwarna hijau tua karena kelihatannya sangat antik. Tidak ada pola bunga yang tidak perlu di atasnya, hanya kura-kura hitam yang diukir di atasnya. Kura-kura itu sangat berbintik-bintik, seolah tahun dan bulan yang tak terhitung jumlahnya telah meninggalkan bekasnya. Garis pandang Mu Chen difokuskan pada segel kura-kura batu karena dia bisa merasakan energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi berat. Tatapannya membeku pada saat itu. Apa objek yang tangguh? Dengan hanya melihat, seolah-olah dia memiliki puluhan ribu kati ditempatkan padanya sampai pada titik bahwa bahkan energi spiritualnya terpengaruh olehnya. Memang layak menjadi artefak kuasi ilahi. Petik 2. Mu Chen memuji dalam hatinya. Dengan berita penerus, dia sudah tahu bahwa ada objek ilahi di istana kayu ilahi yang disebut segel kura-kura hitam yang bisa menekan apapun. Dari kelihatannya, seharusnya begitu. Karena dia sudah menemukan harta karun itu, mustahil baginya untuk menyerah. Dia mengedarkan energi spiritualnya saat kilat hitam berkedip di permukaan tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya saat menembus cahaya, menuju segel kura-kura hitam dengan kecepatan kilat. Namun,
Tepat ketika dia hendak memegang segel kura-kura hitam, angin sangat kencang bergema di atas kepalanya. Tombak darah diarahkan ke kepalanya saat membawa bau berbau darah dalam sudut yang sangat menantang. Serangan itu sangat ganas. Selama Mu Chen meraih segel kura-kura hitam, tombak itu akan menembus otaknya. Tatapan Mu Chen melewati tombak panjang. Di belakang tombak, itu adalah Sue Tiandou, yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Adapun tatapannya, itu dingin saat ini. Orang ini benar-benar menghantui karena dia telah mengamatinya dan tidak membiarkannya pergi.